Selamat pagi, perkenalkan nama saya Berliano Rido Pratama dengan NBI 14622000235. Saya dari sesi 7 praktikum dasar pemrograman. Pada kali ini saya ingin mendemonstrasikan hasil pekerjaan saya, yaitu membuat sebuah program untuk menghitung apakah suatu mahasiswa lulus mata kuliah atau tidak. Oke, saya izin share screen. Oke, sebentar. Oke, saya izin melakukan share screen. Nah, oke, ini adalah soal yang saya kerjakan untuk praktikum kemarin. Jadi di sini soalnya adalah buatlah sebuah program untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah dasar pemrograman dengan ketentuan program itu sebagai berikut. Yang pertama, dia membuat struk, lalu yang selanjutnya itu membuat perulangan. Selanjutnya adalah mampu menginputkan nilai teori dan juga nilai praktikum. Selanjutnya itu menggunakan function atau fungsi untuk menghitung nilai akhir dengan ketentuan berikut, yaitu nilai teori sebesar 70% dan juga nilai praktikum sebesar 30%. Jadi kan 70 ditambah 30, hasilnya 100%. Selanjutnya yang kriteria kelima, yaitu mampu menampilkan seleksi untuk menentukan kelulusan, di mana apabila nilai akhirnya itu lebih dari 45, maka dia akan lulus. Sementara apabila di bawah 45 atau sama dengan 45, itu nanti dia tidak lulus ya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menunjukkan programnya. Oke, ini adalah program yang saya buat untuk soal yang tadi. Di mana pertama kali di sini saya melakukan seperti biasa ya, kita menuliskan file header, yaitu include IOStream, di mana ini adalah file header standar untuk C++, di mana kita menggunakan input dan juga output. Selanjutnya di sini menuliskan using namespace std, itu artinya standar ya. Jadi kita menggunakan namespace bawaan C++, kayak cin ataupun cout kan dia standar bawaan dari C++. Selanjutnya di sini saya mendeklarasikan sebuah fungsi yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai mahasiswa ya. Kenapa kok kita deklarasikan? Soalnya sama seperti variabel, apabila dia nggak dideklarasikan tuh dia akan error ya atau nggak muncul. Soalnya komputernya nggak tahu ini variabel atau fungsi itu dari mana. Jadi kita harus deklarasikan di atas sendiri. Di sini kita mendeklarasikan fungsi final score dengan parameter pertama itu adalah nilai teori dan juga parameter kedua itu adalah nilai praktek. Selanjutnya di bawahnya di sini ada struct ya atau struk. Struct dengan nama students menggunakan S karena ini sifatnya jamak ya, banyak kata. Di dalam struct students ini ada nama, alamat, NBI, nilai teori, dan juga nilai praktek. Selanjutnya, di bawahnya di sini standar itu membuat fungsi main dalam memprogram C++. Di dalam main di sini kita membuat objek dari struct yang kita buat sebelumnya. Jadi kalau struct-nya itu dia pakai S karena jamak bentuknya. Untuk yang objeknya dia tanpa S ya, karena dia hanya satu data, singular. Selanjutnya di sini membuat variabel input dengan tipe data integer, di mana variabel input ini akan digunakan untuk menampung data yang sudah user masukkan.
Jadi di sini kan ada shiout ya, masukkan banyakkan data. Jadi ini akan menampilkan ke layar, yaitu untuk menyuruh user atau pengguna menampilkan data, lalu data yang ditampilkan tadi akan ditangkap atau dimasukkan ke variabel input. Makanya di sini kita menggunakan perintah cin. Lalu di bawahnya di sini ada blok for atau perulangan menggunakan for loop, di mana for loop ini nanti berfungsi untuk menampilkan data sesuai dengan banyaknya data yang dimasukkan. Jadi apabila user masukkan 3 data, maka nanti akan muncul 3. Ini akan muncul 3. Begitu pula selanjutnya apabila user masukkan data sebanyak 7, maka dia akan muncul 7. Di sini saya menggunakan integer i sama dengan 0, artinya indeksnya itu dimulai dari 0, lalu i lebih besar dari sama dengan input, seperti yang saya bilang tadi. Ini menyesuaikan dengan usernya. Apabila user masukkan 3 data, berarti dia cuma muncul 3. Lalu setelah data ini tampil, dan juga user masukkan data, data-data ini tadi akan disimpan ke struct ya, sesuai dengan propertinya. Jadi data mahasiswa itu dia akan disimpan di property name, data alamat itu dia akan disimpan ke dalam property address, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada cout data yang dimasukkan dan juga cout endline. Sebenarnya kode ini hanya untuk pemanis ya, supaya programnya itu terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Soalnya kalau nggak ada ini tuh nanti dia numpuk, jadi susah dibaca. Selanjutnya di sini ada blok perulangan lagi, yaitu untuk menampilkan data. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kita membuat blok perulangan menggunakan for loop untuk menampilkan data. Ini konsepnya sama seperti yang ini. Jadi apabila user itu masukkan 3 data, yang tampil cuma 3 ini, dan seterusnya. Kita menampilkan nama mahasiswa, di mana nama mahasiswa ini diambil dari nama objek ini, student, lalu diikuti dengan nama propertinya. Jadi kalau nama tuh dia propertinya name, alamat dia propertinya address, dan seterusnya. Sampai dengan memasukkan di nilai akhir. Nah, untuk nilai akhir ini kita melakukan pemanggilan fungsi dengan nama final score sama. Jadi fungsi final score ini dia ngambil data dari properti teori skor dan juga properti prestige score. Lalu dari fungsi ini dimasukkan ke dalam parameter yang ada di dalam fungsi final score yang saya tulis di bawah. Jadi dari sini data ini dimasukkan ke data yang ada di bawah, ditangkap istilahnya. Lalu setelah itu, di dalam fungsi final score, kita melakukan perhitungan secara matematis, di mana teori skor itu kan dia 70%. Jadi nilai dari teori skor itu dikali 70 dibagi 100, lalu ditambah dengan nilai praktikum atau prestige score, itu kan 30%. Jadi nilai praktikum dikali 30 dibagi 100. Setelah itu kita jumlah, maka akan menghasilkan final score. Jadi fungsi dari ini, fungsi final score akan mengembalikan nilai hasil perhitungan matematika yang kita lakukan di atasnya. Setelah itu, masih di dalam blok for loop, ini kita melakukan kondisi di mana apabila nilai akhirnya itu di atas 45, maka dia akan lulus. Sementara apabila nilai akhirnya itu di bawah 45 atau sama dengan 45, maka dia dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Jadi saatnya kita menjalankan programnya ya. Kita ngetes apakah program ini itu berhasil atau enggak. Oke, kita compile dan muncul. Oke, muncul di sini. Misalkan di sini kita masukkan banyaknya data, kita isi 4. Lalu namanya kita misalkan saya isi Fenty. Untuk alamatnya di sini saya isi Mondstadt. Untuk NPI-nya kita isi sembarang ya, karena ini datanya data dummy, data statis, bukan data sungguhan.
Selanjutnya data yang kedua, isi Raiden, alamatnya Inazuma, lalu yang ketiga saya isi datanya Nahida, alamatnya Sumeru, selanjutnya data keempat. Oke, jadi setelah kita memasukkan datanya, ini akan tampil ya, ini kan inputnya, data yang kita masukkan, lalu ini adalah outputnya. Mana untuk dua data pertama, kita mengisikan nilai teorinya itu 89, dan juga nilai praktikum itu 90, maka untuk nilai akhirnya itu dia 89 ya, setelah dilakukan perhitungan secara matematika. Nah, 89 ini kan dia lebih besar dari 45, maka dia statusnya lulus. Lanjutnya untuk data kedua, yaitu mahasiswa dengan nama Raiden dan alamatnya Inazuma. Di sini saya isi nilai teorinya 90 dan juga nilai praktikumnya 74, maka nilai akhirnya itu dia 85. Nah, 85 kan sama ya, lebih besar dari 45, sama dengan data yang pertama. Jadi dia lulus. Lanjutnya untuk data ketiga, di sini mahasiswa dengan nama Nahida dan alamatnya Sumeru. Untuk nilai teorinya ini 47 dan juga nilai praktikumnya 30, maka nilai akhirnya itu dia 41. Nah, 41 kan dia lebih kecil dari 45, maka dia tidak lulus mata kuliah. Sama seperti data ketiga, data keempat juga sama, yaitu nilai teorinya 20, nilai praktiknya 37, maka nilai akhirnya dia 25. Dan 25 itu lebih kecil dari 45, maka dia statusnya tidak lulus mata kuliah. Oke, sekian penjelasan dan juga presentasi dari soal praktikum dasar pemrograman kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri, selamat pagi. Ya, izin mematikan share screen.